Nah, kalau kita melihat masuknya orang Tionghoa ke Sumatera Timur ini memang ada sejarah yang mencatat ya. Jadi sebelum pun terjadi kebutuhan terhadap tenaga kerja yang datang dari Tiongkok akibat dibukanya perkebunan di Sumatera Timur oleh Sultan Delhi saat itu, terutama Sultan Delhi ke-8 dengan Jacob Nieuwenhuis itu dibukalah perkebunan tembakau, belakangan perkebunan karet, yang ini membutuhkan tenaga-tenaga pekerja dari luar, terutama sejak tahun 1884 ada yang mencatat begitu sampai tahun 1926. Agama Konghucu telah lama hadir di Indonesia yang ditandai dengan kedatangan etnis Tionghoa ke bumi Nusantara. Banyak bukti yang menunjukkan hubungan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada awal abad Masehi. Di Pulau Sumatera Timur atau wilayah Sumatera Utara kini, komunitas Tionghoa telah membangun permukiman di Labuhan Deli, Deli Tua, dan Buluh Cina. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai artefak, piring porselen, pecahan dan tembikar utuh serta mata uang Tiongkok dari zaman dinasti Tang, Sui, dan Song dari abad ke-8 hingga awal abad ke-12. Pembukaan lahan perkebunan di Sumatera Timur menjadi babak baru sejarah kedatangan Tionghoa ke Tanah Deli sebagai kuli kontrak. Selain itu, ada juga golongan bebas yang bukan kuli kontrak. Mereka datang sebagai perantau berkelompok. Golongan ini lebih suka bergelut dengan dinamika perkotaan sebagai pedagang. Etnis Tionghoa ini membawa agama Konghucu dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa kita mengatakan orang Tionghoa itu sama Konghucu dan Konghucu ini adalah Tionghoa? Yang pertama kita menggunakan teori yang namanya ethno-religious ya. Jadi ethno-religious itu sederhananya adalah agama yang dianut oleh suku tertentu, yaitu dari seorang tokoh yang kita sebut dengan Konfutse ya. Dia mengajarkan satu sistem keharmonisan ya, satu filsafat moral yang disebut begini. Kalau secara singkat misalnya, dalam masyarakat ini harus terjadi keharmonisan, karena dengan keharmonisan itu manusia ini bisa berbahagia. Dan keharmonisan itu nggak bisa dipertahankan dan nggak bisa diciptakan seandainya misalnya tidak ada ketaatan orang bawah terhadap orang atas. Salah satu diantaranya misalnya ajaran tentang cinta kasih atau yang disebut dengan Ren, cinta kasih. Setiap kita suka dengan cinta kasih. Lalu yang kedua ada Yi. Yi itu adalah menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Di semua manusia itu menghormati yang namanya kebenaran dan keadilan. Itu Yi. Yang ketiga itu kita menyukai hal-hal yang bersifat ketertiban. Kita suka dengan tertib. Lalu keindahan. Dan kita suka dengan adanya ritus. Ritus itu manifestasi dari ketertiban masyarakat ya, harus ada ritus, dan ritus itu juga menjaga ketertiban antara manusia dengan alam semesta. Lalu ada hakikat manusia yang segambar dengan Tuhan, itu adalah Z. Z itu adalah semua manusia itu akan menyukai kebijaksanaan. Dapat dipastikan ya bahwa masuknya agama Konghucu ke Sumatera Timur itu memang tak terlepas dari masuknya orang-orang Tionghoa. Nah, kalau kita melihat masuknya orang Tionghoa ke Sumatera Timur ini memang ada sejarah yang mencatat ya. Jadi sebelum pun terjadi kebutuhan terhadap tenaga kerja yang datang dari Tiongkok akibat dibukanya perkebunan di Sumatera Timur oleh Sultan Delhi saat itu, terutama Sultan Delhi ke-8 dengan Jacob Nieuwenhuis itu dibukalah perkebunan tembakau, belakangan perkebunan karet,
yang ini membutuhkan tenaga-tenaga pekerja dari luar, terutama sejak tahun 1884 ada yang mencatat begitu sampai tahun 1926 gitu ya. Jadi dalam rentang waktu itu Belanda bersama Sultan Delhi yang tadi sepakat membuka perkebunan itu membutuhkan tenaga kerja dari Cina ya. Dari Cina, dan bahkan ya sampai ada yang pernah 50.000 tenaga kerja pada setelah tahun 1884. Nah, kalau kita pandang bahwa masyarakat Tionghoa ini identik dengan Konfusius, ya saat itu orang agama Konfusius udah ada di Sumatera Timur ya. Berita mengenai etnis Tionghoa di Labuhan Deli diketahui dari catatan John Anderson yang melawat ke Sumatera Timur tahun 1823. Ia menyebutkan bahwa sudah ada 20 pedagang Tiongkok yang menetap dan membuka kedai-kedai di Labuhan. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka menguasai perdagangan dan mengendalikan ekspor-impor di wilayah Selat Melaka. Memang kalau Anderson mencatat masuknya orang-orang Tionghoa ke Sumatera Timur itu sekitar 1823 ya. Yaitu 1800-an lah kita anggap. Udah lama. Tapi kalau kita lihat dari segi penemuan-penemuan artefak, sebetulnya orang Tionghoa udah lama masuk ke Sumatera Timur ini. Bahkan ada yang mengidentifikasi abad ke-7 sampai abad ke-8 sampai bahkan abad ke-12 dari pertemuan dari penggalian arkeologi itu pantas diduga orang Tionghoa atau kebudayaan Tionghoa udah ada di Sumatera Timur gitu. Tapi memang data sejarah nggak ada ya. Makanya Anderson itu menggarisbawahi sejak tahun 1823. Jadi kan kalau kita lihat masuknya orang Tionghoa tahun 1823 dan di luar perjanjian istilahnya kulit kontra antara Kesultanan Delhi perusahaan tembakau Delhi dengan orang-orang Tionghoa, kayaknya ini ada dua jalur ya. Jadi ada jalur orang Tionghoa itu masuk ke Sumatera Timur ini adalah melalui kulit kontrak, yaitu terutama sejak tahun 1860-an. Lalu sebelumnya itu udah ada, dan ada juga yang setelah itu juga. Jadi kita anggaplah kita bagi dua aja, ada yang masuk melalui kesepakatan kulit kontrak, ada yang di luar itu. Nah, yang kulit kontrak itu yang jelas jadi buruh lah di perkebunan. Tapi yang tidak itu ya jadi pedagang ya, jadi pengusaha. Justru terutama setelah nanti masuknya keluarga Chong ya, Chong Afi dan abangnya itu satu, Chong Yong Hian ya. Nah, itu justru sangat pesat ya perkembangan perdagangan. Kalau istilah kita sebagai pegawai di pabrik atau pegawai penjual pengusaha ya. Itu jadi pengusaha, dan belakangan hasil riset kita menunjukkan ada istilah Cina Medan ya. Ada Cina Medan, ada Cina kulit kontrak. Ketertarikan orang-orang Tionghoa itu berdagang dan berbisnis menunjukkan kebesaran seorang raja dari Kesultanan Serdang itu. Nah, ini jelas orang-orang Tionghoa itu bukan hanya sebagai kulit kontrak, tapi juga sebagai pedagang, sebagai mempasok istilahnya barang ekspor impor bahkan ya. Ini diwakili mungkin lengkap dengan keluarga Chong, terutama Chong Afi yang datang ke Medan sekitar tahun 1875. Jejak peninggalan Konghucu di Medan pada saat kejayaan perkebunan tembakau Delhi adalah Kelenteng Siu San Keng, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan. Kelenteng tertua di Medan ini didirikan di salah satu permukiman etnis Tionghoa Medan pada abad ke-19. Kelenteng Siu San Keng ditandai dengan gapura merah dengan ornamen ikan berkepala naga yang mengapit sebuah pagoda. Halaman depan kelenteng ditandai dengan dupa besar
dan di sisi kanan halaman kelenteng terdapat bangunan pagoda 9 tingkat. Menurut Feng Shui atau ilmu Cina kuno tentang aliran energi, jumlah ganjil dalam bangunan diyakini oleh etnis Tionghoa sebagai energi baik. Kelenteng Siu San Keng ini menjadi simbol kejayaan Chong bersaudara, yakni Chong Afi dan abangnya Chong Yong Hian. Pada masa itu, mereka berdua adalah tokoh penting pembangunan kota Medan. Di kehidupan sosial, Chong bersaudara dikenal sebagai sosok dermawan dan rendah hati. Tidak hanya bagi orang Tionghoa saja, mereka juga dikenal suka berdonasi tanpa membedakan suku dan agama. Memang hasil riset kita pun terhadap seluruh jejak Konghucu di seluruh Indonesia itu adalah rumah ibadah yang disebut dengan kelenteng ya. Terkait dengan Siu San Keng, salah satu rumah ibadah tertua di kota Medan itu yang dibangun oleh abangnya Chong Api ya, sekitar tahun 1890 ya. Itu hampir bersamaan mungkin dengan ada Masjid Sultan ya, Osmani ya. Nah, itu hampir sama. Dan memang kenapa kita tertarik meneliti sejarah sederhana kalau istilah saya. Saya kan bukan ahli sejarah, tapi mencatat sejarah sederhana dalam buku Jejak Agama Konghucu. Yang di dalamnya itu justru menceritakan soal rumah-rumah ibadah di Konghucu, khusus kita anggaplah kelenteng. Nah, mengenai ciri khususnya, memang kalau kita bandingkan dengan agama Buddha, yang belakangan udah satu kelenteng itu, kelenteng disebut wihara dan disebut namanya dengan Tridharma, kita udah memang repot. Ya, kalau kita masyarakat yang nggak tertarik khusus dengan pengenalan terhadap rumah ibadah, kita susah membedakannya. Kan, tapi kalau khusus kelenteng, kita bedakan dengan rumah ibadah agama Buddha yang disebut dengan wihara murni ya, bukan Tridharma tadi, yaitu misalnya rumah ibadah agama Konghucu ini selalu saja model pembangunannya itu model klasik lah ya. Jadi budaya Tionghoa itu kelihatan sekali dalam bangunan rumah ibadah. Sementara kalau kita agama Buddha itu enggak ya, agama Buddha itu udah lokal lah, bisa kayak gedung biasa, bangunan biasa. Lalu biasanya setelah ornamen tradisional itu di atasnya itu ada simbol gambar naga, ada burung ponik misalnya. Lalu di depan pintu itu ada selalu gambar patung-patung pahlawan, jenderal atau orang-orang yang dikeramatkan, disucikan, dianggap sampai tingkat tertinggi. Kalau istilah sufi itu udah sampai tingkat udah dekat kepada Tuhan, tapi orang Konghucu dianggap itu udah mencapai tingkat dewa-dewi. Nah, jadi udah ada dalam bentuk patung-patungnya. Ruang suci utama dalam sebuah kelenteng biasanya ditandai dengan altar khusus pemujaan terhadap Dewi Kwan Im, sedangkan altar lainnya dibuat untuk pemujaan dewa pemberi rezeki dan dewa kebajikan. Jadi dia di depan itu ada altar yang disebut dengan Tikonglo ya. Altar itu kayak meja gini untuk melakukan persembahan ya. Biasanya itu ada patung Dewi Kwan Im, ada juga patung dewa lokal, ada patung dewa bumi, seperti itu. Itu ada altar. Dan di depan kelenteng atau wiharanya itu selalu ada semacam dupa ya, yang disebut dengan hiulu, tempat bakar bakar kertas ya, berdoa. Dan bedanya dengan Taoisme, kalau Taoisme itu dupanya itu tidak terbuka, ditutup dia, misalnya ada tutupnya. Tapi kalau khusus hiulo ini itu terbuka, jadi tembus ke langit supaya asapnya itu langsung tembus ke tien, istilahnya kira-kira gitu, doanya itu langsung bisa sampai. Ini salah satu ciri khas yang kalau mau kita bedakan mungkin dengan Taoisme. Memang kisah tokoh Dewi Kwan Im ini melegenda ya. Kok dulu kita misalnya menceritakan sejarahnya itu kan dulu itu penjelmaan bodhisattva ya, yang disebut dengan kalau di India itu dalam agama Buddha namanya apa istilahnya Apalokita Iswara ya, itu Pak Emil nyebut. Jadi ada Apalokita Iswara, penjelmaan bodhisattva itulah yang
menggambarkan Dewi Kwan Im itu di India, tokohnya dulu kan seorang laki-laki tuh. Tapi dari istilah Kwan Im yang kita ambil dari sejarah India itu kan gambaran apa namanya? Ada orang atas penguasa yang mendengar keluhan orang bawah. Intinya adalah cinta kasih dan welas asih atau cinta kasih. Ajaran ini dipertahankan ya sampai abad ke-15 di dinasti Ming di Cina waktu itu ya. Tapi tokohnya berubah dari laki-laki jadi perempuan. Nah, di dalam agama Konghucu sebetulnya menghormati tokoh yang mengajarkan welas asih atau cinta kasih ini itu udah ada ceritanya sejak zaman dulu. Sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum masuknya tradisi Dewi Kwan Im yang dari India yang dibawa oleh ajaran agama Buddha. Jejak agama Konghucu melalui eksistensi etnis Tionghoa di Pulau Sumatera selain wilayah Sumatera Timur juga terdapat di Bagan Siapi-Api di Provinsi Riau. Salah satu ritual unik yang menjadi ikon Tionghoa Bagan Siapi-Api adalah bakar tongkang. Warisan nenek moyang ini terus dilestarikan hingga kini dan biasanya dilakukan pada tanggal 16 bulan 5 dalam kalender lunar. Menurut catatan kawan-kawan bahwa orang Tionghoa yang masuk ke Bagan Siapi-Api ini nggak ada hubungannya dengan Medan. Ya. Kalaupun ada barangkali ya, karena di Bagan Siapi-Api ini kan banyak orang-orang dari Tiongkok langsung itu. Ada yang mengidentifikasi udah ada sejak tahun 1820. Ada yang bilang tahun 1860. Saya menduga bahwa bisa-bisa ini orang Tionghoa yang ada di Bagan Siapi-Api itu saudara sekapal dengan orang-orang Tionghoa yang ada di Medan. Jadi bukan dari Medan lalu pindah ke sana, tapi mereka sama-sama datang dari Tiongkok. Kalau tahunnya kita anggap tahun 1820, tadi Anderson bilang juga di Medan ini Sumatera Timur tahun 1823. Chong Api juga datang ke Medan setelah abangnya lebih dulu itu tahun 1875. Karena di sana itu orang-orang Tionghoa itu meyakini mata pencarian mereka itu berbeda dengan di Sumatera Timur. Kalau di sana itu laut ya. Jadi ada satu dewa yang disebut dipuja yaitu dewa laut. Ki Ong Yang atau Ki Ong Ya gitu, ada yang bilang gitulah. Tapi pokoknya mereka itu memuja dewa laut. Sehingga dengan pemujaan terhadap dewa laut itu mereka berharap itu hasil tangkapan ikan itu bagus dan intinya adalah supaya masyarakat di sana yang terdiri dari golongan suku-suku yang sangat militan, ya masing-masing suku sangat militan, terjadi keharmonisan, ya supaya jadi harmonis, lalu sama-sama dapat penghasilan. Karena nanti katanya ada ceritanya tongkang itu kan ada tiangnya itu, nanti sampai terakhir dibakar itu tiangnya jatuh kemana, itu diyakini itu penunjuk suatu tempat di mana rezeki tangkapan laut itu ke arah sana yang di tahun itu yang paling banyak, kira-kira begitu. Di Medan, umat Konghucu bersatu mempererat silaturahmi dan mendalami ajaran Konghucu di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Nah, Konghucu mulai dibilang mulai dari salam kita yaitu Wei De Dong Tian, yaitu hanya kebajikan Tuhan berkenan artinya. Kita membahas salaman dengan Xian Yu Ite. Xian Yu Ite artinya kita harus mempunyai kebajikan. Jadi dari salamnya itu sudah dapat intinya. Inti dari agama Konghucu yaitu kebajikan. Dari semua kebajikan yang ada, kita ada 8 kebajikan yang inti dari agama Konghucu yaitu Xiao, yaitu bakti. Ti, rendah hati. Zong, setia. Xin, dapat dipercaya. Li, susila. Xiao Ti Zong Xin Li Yi. Yin, yaitu kita harus mempunyai hati yang suci. Si, harus tahu malu. Jadi di antara 8 kebajikan, yang paling penting adalah berbakti. Kenapa berbakti? Kita tengok sekarang, orang zaman sekarang bantu bakso inilah, itulah, ini segala macam kan.
Akan tetapi pernah dipikirkan bahwa orang tua di rumah makan apa? Dan sudah makan sudah makan atau belum? Tapi dia di luar berkowal-kowal melakukan kebajikan-kebajikan yang apa? Yang orang nampak, kita bilang bakso semua, nampak cekek-cekek, ada foto-foto. Ya, nah, jadi sebenarnya kebajikan yang harus dilakukan adalah berbakti dulu kepada orang tua. Habis bisa berbakti, baru melakukan kebajikan di luar. Sedangkan di luar kebajikannya, bawa lagi melebihan, gini, bakti orang tua dulu, keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, berbakti kepada negara, itu yang paling tinggi. Kalau Matakin dari dulu bertugas untuk mengatur yang semua yang berhubungan dengan Konghucu, jadi kan disahkan agama Konghucu menjadi agama yang ke-6. Jadi inilah menjadi tugas berat kita. Jadi sekarang ini sudah bercampur baur antara Buddha dan Konghucu. Sampai sekarang orang masih banyak belum bisa membedakan apa itu Buddha pada Konghucu. Secara singkat saya jelaskan perbedaan. Kita membedakan dari Nabi. Pertama, harusnya dari Nabi dulu. Nabi Konghucu berasal dari Tiongkok. Sudah pasti orang tahu semua. Dari negara Cina. Buddha berasal dari negara India. Dari dua hal ini sudah berbeda. Di Konghucu diajarkan selain apa yang dapat kebajikan, itu ada yang penting juga namanya pendidikan budi pekerti dan moralitas. Itulah ditanamkan sebenarnya inti dari agama Konghucu itu adalah mengajarkan kebajikan, mengajarkan tata krama. Makanya kita sekarang tahu kita di Tiongkok kan banyak kali tata krama yang kan bertemu dengan siapa harus segini, hormat begitu, bertemu raja harus bersujud, dan banyak lagi tata krama. Itulah dia Konghucu ajarkan tata krama. Jadi kalau umat Konghucu yang sejati, kita sudah bisa bertata krama, kita di masyarakat kan pasti kan dipandang. Coba contoh, kita datang ke rumah orang, kita baik, kita sapa kan dengan respect kan pasti sudah terjalin hubungan harmonis. Ajaran Konghucu dari 4 hakikat manusia, dari Ren, Yi, Li, dan Z, itu sebetulnya ingin mencapai tingkat manusia paripurna atau insan kamil yang kita sebut dengan apa tadi, Xinglu apa ya tadi ya, atau Xingzi tadi. Nah, dengan begitu insan kamil itu sebetulnya cirinya itu mampu mengendalikan diri sendiri. Yang kemudian yang kedua itu mampu menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, bukan hanya antar masyarakat, tapi antar masyarakat dengan pemerintah. Jadi dengan ajaran Ruziao sebetulnya kita berharap kalau masyarakat Tionghoa yang Konghucu mentaati ini, dia akan menjadi warga negara yang baik dan menciptakan keharmonisan dimanapun dia berada, sampai tingkat keluarganya, sampai tingkat pribadinya. Agama Konghucu telah masuk ke Indonesia, khususnya Medan, sejak berabad-abad sebelum Masehi. Ajarannya telah menjadi acuan kepribadian hidup orang Tionghoa. Ajaran kebajikan yang menjaga keharmonisan antar umat beragama dan persatuan bangsa.